Saat ini kalian sedang bersama Kak Pia. Oh ya, sebelum mulai belajar, Kak Pia mau sedikit ngobrol nih. Kalian pasti pernah menemani ibu ke pasar kan? Nah pastinya kalau ibu-ibu itu wajib hukumnya untuk tawar-menawar waktu belanja di pasar, ya nggak sih? Dan nggak nanggung-nanggung nih, kadang bisa ditawar lebih dari setengah harga, ya kan? Bicara soal tawar-menawar, kali ini kita juga akan membahas topik yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah teman-teman, negosiasi adalah proses berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Teman-teman tahu nggak dengan cara apa saja negosiasi dapat kita lakukan? Ya, betul sekali, negosiasi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Bentuk dari negosiasi lisan tentunya sudah lebih akrab dengan kehidupan kalian. Contoh sederhananya adalah kegiatan tawar-menawar di pasar yang sempat kita bicarakan pada awal video tadi. Jika diamati, dalam proses tersebut terjadi perundingan harga antara pembeli dan penjual untuk nantinya mencapai sebuah kesepakatan harga. Umumnya, negosiasi lisan digunakan dalam keadaan yang non-formal. Nah, tapi apakah negosiasi lisan hanya sebatas untuk kegiatan jual beli saja? Tentu aja enggak ya teman-teman. Contoh lainnya itu saat merundingkan besaran uang jajan mingguan dengan orang tuamu nih. Nah, selanjutnya negosiasi tertulis. Sesuai dengan namanya, negosiasi ini disampaikan dalam bentuk tertulis. Negosiasi tertulis umumnya digunakan dalam situasi yang lebih formal dan bahasa yang digunakan pun baku. Nah, umumnya negosiasi tertulis sering digunakan pada negosiasi bisnis yang melibatkan beberapa instansi. Bentuk dari negosiasi tertulis yang mungkin pernah kalian temui itu diantaranya surat penawaran, surat permintaan, dan juga proposal. Dalam sebuah proses negosiasi tentunya terdapat tahap di dalamnya. Ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Itu merupakan tahap yang perlu ada di dalam sebuah negosiasi. Mungkin di antara kalian pernah membicarakan kepada orang tua keinginan untuk membeli laptop baru dengan alasan menunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, bentuk penyampaian keinginan tersebut merupakan tahap pengajuan yang sedang kalian lakukan, di mana pengajuan dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya kepada pihak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada tahap penawaran, di mana penawaran ini timbul karena adanya pengajuan tadi, atau dapat diartikan reaksi dari tahap penawaran terhadap pengajuan. Contohnya, setelah kalian mengajukan keinginan membeli laptop baru, orang tua kalian akan menawarkan alternatif lain seperti tawaran memperbaiki saja laptop yang lama begitu. Lalu yang terakhir ada persetujuan, di mana persetujuan ini adalah hasil dari negosiasi saat kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Persetujuan harus mempertemukan keinginan pihak yang terlibat dalam negosiasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lalu perlu diingat ya teman-teman, saat kita menyampaikan pengajuan atau penawaran dan persetujuan, itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak memaksa pihak lain. Nah, setelah memahami pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi, itu artinya kamu sudah memiliki pemahaman awal dalam menganalisis sebuah teks negosiasi. Sebelum mencoba untuk menganalisis teks negosiasi, yuk kita simak dahulu teks negosiasi berikut ini. Tentunya dalam menganalisis teks ini kalian perlu mengetahui strukturnya. Nah, struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Analisis strukturnya dapat kalian lihat pada tayangan berikut ini. Lalu, apakah kalian melihat adanya kalimat yang bermakna meyakinkan atau membujuk di dalam teks negosiasi tersebut? Kalian dapat melihatnya pada kalimat berikut. Kalimat tersebut dinamakan kalimat persuasif pada teks negosiasi. Pada kalimat tersebut terlihat anak meyakinkan bapaknya dengan alasan-alasan tertentu yang pada akhirnya menghasilkan persetujuan antara kedua belah pihak. Setelah kamu mampu mengidentifikasi teks negosiasi, berarti sekarang adalah saatnya untuk belajar mengonstruksi teks negosiasi.
Mengonstruksi teks negosiasi selalu berpegang pada 3 tahapan proses negosiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Secara lebih rinci, langkah persiapan dalam mengonstruksi teks negosiasi meliputi yang pertama, menentukan tujuan negosiasi. Yang kedua, mempelajari siapa saja pihak-pihak yang terkait pada proses negosiasi tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan pengajuan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, menentukan solusi dan penawaran. Lalu yang terakhir, menentukan modal kesepakatan yang akan diambil. Lalu setelah itu tentunya kalian harus mengembangkan kerangka teks negosiasi tersebut. Nah, kembangkanlah kerangka teks negosiasi yang telah kalian susun menjadi sebuah teks negosiasi yang baik serta memenuhi kelengkapan strukturnya. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks negosiasi adalah menyunting teks. Penyuntingan teks bisa difokuskan ke dalam beberapa hal, yakni penerapan penggunaan ejaan, penggunaan kata baku dan tidak baku, dan penggunaan kalimat efektif pada teks. Siapa sangka ya, ternyata kegiatan yang sering kita lakukan itu termasuk kepada bentuk negosiasi loh, yang dalam proses membuat kesepakatannya terdapat 3 tahapan utama, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan yang tidak merugikan atau menguntungkan hanya sebelah pihak saja. Oke, untuk menguatkan lagi pemahaman kalian terkait materi negosiasi, yuk kerjakan dulu beberapa latihan berikut ini. Soal latihan pilihan ganda nomor 1. Dari data di atas yang termasuk struktur teks negosiasi ditunjukkan oleh nomor 2. Cermati dialog negosiasi di bawah ini. Tahap pengajuan ditunjukkan oleh dialog bernomor pilihan ganda kompleks nomor 3. Pernyataan yang benar untuk dialog negosiasi di atas adalah nomor 4. Cermati pernyataan berikut dan tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, itu dia tadi soal latihan pada materi ini. Sekarang mari kita cek jawaban dan pembahasannya ya. Oke, begitu deh teman-teman, kalian hebat banget udah nyimak dan mempelajari video ini sampai akhir. Semoga pemahaman kalian semakin baik lagi ya. Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.